Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatania Maulida, NBM 21144600175 dari kelas A421, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan konsep citizenship dan juga perkembangan baru citizenship. Jadi dalam bahasa Inggris merupakan citizenship, dalam bahasa Indonesia merupakan kewarganegaraan. Kewarganegaraan itu yang mencakup sebuah tindakan yudisial, politik, ekonomi, dan budaya yang dapat menentukan seseorang sebagai anggota masyarakat yang kompeten. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, kita mengikuti kegiatan pemerintahan serta dalam urusan publik. Ada 3 hal yang dapat dipetik dalam definisi makna kewarganegaraan. Yang pertama yaitu bahwa kewarganegaraan itu bukan semata-mata hak atau status legal formal, akan tetapi suatu identitas yang beragam. Yang kedua, kewarganegaraan itu tidak pasif, akan tetapi aktif. Dalam bahasa lain, bahwa kewarganegaraan itu status bahwa hak tersebut perlu diperjuangkan. Status hak itu perlu diperjuangkan. Yang ketiga yaitu kewarganegaraan bukan hanya berhubungan dengan negara, akan tetapi terkait dengan ragam banyak komunitas lainnya seperti suku, agama, budaya, dengan komunitas-komunitas lainnya. Kewarganegaraan itu merupakan keanggotaan dalam komunitas politik yang dalam sejarah perkembangannya diawali di negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara. Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Jadi kewarganegaraan itu merupakan sebuah menyaring dengan urusan politik yang ada di pemerintahan. Orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan tersebut dinamakan dengan citizen. Selanjutnya, kewarganegaraan dikenal dengan kata citizenship, yaitu yang artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Jadi ada keterikatan warga negaranya tersebut harus bersifat kompeten dan berpartisipasi dalam suatu pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara merupakan penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan-keturunannya. Jadi, bahwa kewarganegaraan itu merupakan keanggotaan yang menunjukkan hubungan antara negara dengan sebuah warga negara. Warga negara itu harus berpartisipasi dalam sebuah pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara merupakan penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan-keturunan ataupun tempat lahir. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena apa? Mengajarkan sikap saling menghargai, sikap saling tolong-menolong, saling gotong royong, partisipasi dalam politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, dan juga mengenai sistem pemerintahan dan peraturan yang berlaku. Warga negara dan kewarganegaraan merupakan suatu hal yang berkaitan. Warga negara merupakan anggota syah dari suatu masyarakat, sedangkan kewarganegaraan seperangkat karakteristik dari sesuatu warga negara. Jadi warga negara dan kewarganegaraan itu merupakan
saling berinteraksi, sedangkan warga negara itu merupakan anggota syah dari suatu masyarakat, dan warga negara itu seperangkat karakteristik dari seseorang warga negara tersebut. Karakteristik tersebut menjadikan atribut dalam kewarganegaraan. Ada 5 elemen atribut. Elemen pertama itu merupakan adanya rasa identitas atas kesadaran bahwa ia merupakan warga negara dari suatu negara. Jadi warga negara suatu negara itu ia mengidentifikasikan sangat identitas dengan komunitas suatu negaranya. Akan tetapi ia tidak hanya memiliki identitas nasional saja, akan tetapi memiliki identitas suku, budaya, agama, dan kelompok manapun itu. Elemen yang kedua yaitu kepemilikan akan hak-hak tertentu. Elemen kedua ini mengatur tentang hak-hak warga negara. Hak-hak tersebut seperti hak sipil, hak untuk memilih yang bertentangan dengan politik, dan juga hak ekonomi dan sosial, hak bersekolah, seperti itu. Elemen ketiga yaitu kewarganegaraan terdiri dari tanggung jawab, kewajiban, dan tugas. Beberapa bentuk tanggung jawab, kewajiban, tugas terutama untuk pemenuhan kepentingan publik. Tadi sudah dijelaskan, elemen kedua itu merupakan suatu dari hak, sedangkan elemen yang ketiga merupakan kewajiban dan tanggung jawab warga negara terhadap urusan publik. Elemen keempat merupakan kewarganegaraan yang aktif dalam urusan publik. Di dalamnya terkandung makna partisipasi dan peran warga negara. Seperti goodsman itu orang yang baik, mereka menjalani hidup dengan benar tetapi tidak merugikan orang lain, tetapi pun juga dia mengikuti serangkaian urusan publik. Ada lagi yaitu good citizen. Good citizen itu merupakan warga negara yang baik. Dia tidak hanya kehidupan pribadi yang baik, dia tidak mementingkan kehidupan pribadinya yang baik saja, akan tetapi ikut berpartisipasi ataupun berperan dalam kewarganegaraan tersebut. Elemen kelima merupakan adanya penerimaan warga akan nilai sosial dalam bersama di komunitasnya. Komunitas itu tidak hanya identitas saja, akan tetapi ke suku, bangsa, budaya. Nilai-nilai bersama dalam komunitas ini berbeda antar negara, bahkan bisa bervariasi dalam daerah suatu negara. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan baru citizenship. Pada perkembangan baru konsep kewarganegaraan, sekarang ini juga tidak dikenal dengan national citizenship, akan tetapi dikenal dengan post-national citizenship, kewarganegaraan pasca nasional. Pada awalnya, identitas dari kewarganegaraan nasional pada umumnya terkait dengan batasan geografis negara bangsa yang bersangkutan. Namun sesungguhnya identitas nasional itu lebih merupakan imajinasi, hal yang dibayangkan, termasuk mitos, sejarah, dan geografi, hal-hal yang bisa dibayangkan, hal yang bisa menyangkut ke imajinasi. Akibatnya, suatu negara bangsa itu menghadapi kompleksitas yang berasal dari tumbuh kembangnya komunitas transnasional dan juga tuntutan dari identitas kultural dalam negara yang merasa semakin terpinggirkan. Pada ini itu merujuk pada konsep kewarganegaraan pasca nasional, itu menjelaskan bahwa munculnya komunitas transnasional di suatu negara, yaitu kasus para imigran Turki atau bangsa Turki yang tinggal di Jerman. Kewarganegaraan pasca nasional dianggap memberi alternatif baru bagi pemenuhan hak kewarganegaraan pada individu atau kelompok
orang yang tidak lagi berada pada teritori nasional asal mereka dan tinggal di negara lain. Namun, mereka masih mengikatkan diri pada identitas kultural dari naratif nasional. Pada saat bersamaan mereka juga telah mengalami kehidupan di negara lain. Jadi kewarganegaraan pasca nasional itu berbeda pemahaman dengan konsep kewarganegaraan tradisional. Nah, akan tetapi di sisi lain, national citizenship dikatakan kewarganegaraan tradisional tetap berperan penting, sejalan dengan masih eksisnya national state itu sendiri sebagai subjek hukum. Belajar dari kasus post-national citizenship dapat memberikan jaminan bagi hak kultural komunitas transnasional. National citizenship perlu terbuka dengan tuntutan hak kultural dari beragam komunitas, tadi komunitas budaya, suku, ekonomi. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.